Kita akan lanjutkan untuk buat perencanaan trading emas untuk minggu depan ya teman-teman. Jadi kita kalau melihat kemarin US dollar naik lagi setelah rilis data tenaga kerja Amerika Serikat, di mana menunjukkan bahwa tenaga kerja untuk yang industri di atas harapan daripada pasar. Kemudian pengangguran menurun di negara Amerika Serikat sehingga menyebabkan US menguat. Dan kita melihat ya, US terus menguat. Karena selain itu ditambah lagi The Fed menaikkan secara agresif suku bunga bank sentralnya ya. Lalu kita melihat bagaimana yang akan terjadi pada gold atau emas. Sebelumnya teman-teman saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video ini, menunjukkan yang klip yang tadi kita nonton itu adalah merupakan broker lokal Indonesia yang terbaik dengan nasabah dan cabang yang terbanyak di Indonesia dan sudah punya pengalaman lebih dari 22 tahun di negara kita. Dan teman-teman, dalam kesempatan ini pula broker inilah yang pertama kali mendapatkan izin dari Departemen Keuangan untuk boleh menyelenggarakan akun microlot dengan 0,01 lot. Kita bisa melakukan trading, artinya dengan modal sangat kecil kita bisa melakukan trading di Indonesia. Yang sebelumnya kita harus membuka akun microlot di luar negeri teman-teman ya. Ini kabar baiknya. Kemudian kabar baik lagi adalah teman-teman jangan lupa tanggal 29 Oktober nanti saya bersama broker ini yang akan bikin workshop khusus untuk trendline, bagaimana cara membuat trendline seperti ini dengan secara profesional untuk mendapatkan hasil maksimal. Teman-teman, ini brosurnya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa tanggal tersebut kita akan memulai workshop 29 Oktober maksud saya, yaitu sepanjang hari dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan syarat untuk mengikuti kelas ini sangat simpel dan murah sekali teman-teman. Di mana syarat pertama ada teman-teman harus membuka akun microlot di link yang saya kasih di brosur ini ataupun di bawah deskripsi video ini. Teman-teman tinggal buka dan deposito $200. Dan dolarnya ini fixed rate ya. Jadi per dolarnya itu dipatok 14.000. Jadi tinggal kalikan 200. Kemudian yang kedua teman-teman cuman bayar komitmen fee saja. Jadi sebesar 200.000 teman-teman sudah bisa mengikuti kelas ini ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekarang sudah ada yang mulai mendaftar. Segera daftarkan diri Anda sebelum seatnya habis, oke, karena kita terima terbatas ya. Baik, teman-teman, itu informasi penting. Oke, jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini, gunakan buat belajar ya. Mumpung ini disponsori oleh broker ini sehingga biayanya sangat murah. Ambil peluang ini teman-teman daripada teman-teman harus ikut kelas yang berjuta-juta ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini ya, cenderung turun, maka gold tentu akan terbalik semalam juga. Kita lihat ya, terjun ya. Gold itu tuh ya. Kemarin terjun berapa ya?
Wow. Kalau kita lihat ini ada 2100 pips ya, 100 pip ya. Tuh ya. Kalau Anda melihat time frame kecil tentu akan lebih kelihatan tuh ya, tuh turun ya. Semalam ini berita tenaga kerja Amerika Serikat turun, dia koreksi bentar turun lagi. Ini kemungkinan masih bisa turun nih. Oke. Tidak apa-apa. Kita ini yang penting dia bergerak ya prinsipnya, karena kita ambil momentum-momentum saja. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau ikut kelas privat mengenai price action secara advance dalam konsep supply demand, teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya di dalam deskripsi ini. Oke. Jadi penting kita belajar hal ini, karena kalau tidak, trading itu tidak seindah yang Anda dengar kata-kata marketing yang di medsos ya. Jadi teman-teman harus belajar dan penuh disiplin. Oke. Kita melihat pergerakan range-nya dulu ya. Kita melihat range hariannya ya, kemarin itu betul-betul kena wilayah sini dia turun ya. Kalau teman-teman ikutin terus ya. Dan terima kasih ya, sudah beberapa orang ucapin terima kasih karena merasa profit terus kemarin. Oke. Ini daily, kemudian kita menuju ke 4 jam. Oke. Kita akan memulai dengan skenario beli atau buy dulu ya. Jikalau hari Senin besok dia masih berkisar di sini, kita akan menjaga. Kita akan buy di sini. Kebetulan di bawah sini ada demand zone ya. Kita akan buy. Di 1671.500. Kita buat stop loss. Di 1657.558. Kemudian kita buat target TP1.
1689.200. Kemudian TP2. Di 1707.280. Teman-teman, nanti setelah ini saya juga ada video mengenai tool sakti ya untuk menganalisa terutama seperti ini zona-zona order block atau supply demand. Teman-teman bisa nonton nanti setelah ini ya. Kemudian di situ tools ini juga tentang bagaimana menempatkan atau secara otomatis dia bisa bantu kita selain membuat analisa area buy dan sell, dia juga bisa membantu kita untuk menghitung money management secara akurat dan kemudian mengatur risk reward berdasarkan kehendak kita ya. Dia akan membantu dengan sangat presisi ya. Nanti silakan setelah ini teman-teman bisa nonton videonya. Baik, kita lanjutkan ini dulu. Oke, ini buy yang pertama. Kemudian teman-teman, bagaimana jikalau dia menembus ini? Kalau dia menembus ini, memang ya, secara fundamental saat ini agak sulit, tetapi kita nggak tahu kan, bisa jadi mendadak muncul berita-berita atau sentimen yang menyebabkan minggu depan dia bisa menembus dan terus naik. Maka kita akan melakukan buy di sini. Kita membuat XL di sini atau batasin risiko di 1713.830. Kemudian kita membuat TP1 di 1738.540. TP pertama, TP kedua di sini di 1755.300. Oke. Jadi artinya kalau dia naik kita tunggu dia tarik balik atau pullback ya. Kemudian untuk buy, jikalau ternyata dia tembus minggu depan dan tadi kan kita sempat beli di sini dan menyebabkan stop loss, maka kita akan melakukan pertahanan untuk minggu depan. Buy terakhir ada di sini. Karena di sini juga ada demand zone ya. Di bawah. Di 1623.910. Kemudian kita batasin stop loss di 1609.380. Kita membuat TP1 di 1641.250. Kemudian kita membuat TP2 di 1655.780. Oke, ini skenario buy. Kita lihat, ambil momentum sell.
Jadi kalau minggu depan dia di sini, kita cari resisten yang juga ada supply di sini. Saya ganti merah supaya gampang kita beda ini ya. Di sell di 17.24.220. Kemudian tetap kita batasi risiko. Karena market bukan milik nenek moyang kita, yang kita tidak bisa pasti 100%. Kita membuat stop loss di sini. $17.38.280. TP pertama 1709.790. Target pertama di 1709 titik ini sudah ya tadi ya. Target kedua di 1690.470. Oke. Kemudian kalau ternyata minggu depan dia bisa tembus kita punya stop loss buy, maka kita akan melakukan sell di tempat yang sama. Kita switch ya. Sell di 1671 titik 500. Kemudian kita batasin risiko. Di 1682.500. Target pertama di 1657.660. Target kedua di 1640.316. Oke. Kemudian kalau ternyata dia ambil stop loss kita di sini, yang tadi kita ada sell, maka kita kalau dia terus naik, kita akan melakukan kita akan melakukan sell lagi di sini karena di sini ada supply, ada order block juga ya. Di 1759.840 kita membuat stop loss di 1773.4, bulatin boleh ya, 440. Kemudian kita lihat target pertama di 1745.310. Yang kedua di 1729.844 atau 40 boleh. Oke ya. Jadi
Ini teman-teman rencana trading kita. Dan teman-teman silakan nonton tools sakti yang setelah ini, oke. Silakan lanjutkan nonton tools sakti kita. Oke ya, salam sukses buat kita semua. Halo teman-teman, video ini saya mau tunjukin cara pemakaian tool personal assistant price action SND. Oke, dari awal ya secara mendetail sehingga teman-teman kalau lupa cara pakainya bisa lihat video ini. Oke, bagaimana? Pertama-tama misalnya kita ambil pair ini, lalu kita ambil ini ya, IE personal assistant PA-nya, ambil di daerah expert ya. Misalnya saya hidupin ini. Oke, dia ada di sini, ini ya. Personal assistant PA. Saya klik 2 kali. Nah, ya. Saya klik 2 kali lah. Nah, dia muncul di sini, kita tinggal OK-in. Nah, sudah muncul ya. Ini saya tutup supaya lebih lebar layarnya biar enak. Oke. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, ada beberapa hal misalnya, oh bagaimana kalau ini terganggu misalnya dia kadang-kadang muncul di sini. Teman-teman bisa ubah ininya juga misalnya ya. Ini kan kalau saya di sini dia ini kan. Oke. Nah, bisa klik pertama ini, misalnya, oh masih di sini nggak mau, ini bisa digeser teman-teman. Ini ya, catnya kita geser ke sini, langkah pertama. Nah, sehingga kita bisa melihat harganya di sini. Oke. Kedua, misalnya, ini kalau di sini posisinya instan, teman-teman itu kalau geser dia nggak mau, dia akan balik ya. Misalnya ini saya tarik ke sini. Nah, dia nggak mau geser ininya. Oke, ini belum. Nah, ya. Tapi saya kalau mau geser ini saya harus pakai pending. Kalau klik pending kita bisa geser teman-teman. Oke, ini kita mau taruh di sini supaya nggak ganggu ya, atau kita taruh di bawah bisa. Kemudian bagaimana ini dan kemudian ini di sini teman-teman. Kalau bisa masih keganggu mau naikin, misalnya katakan ini pas nanti ketemu ada sini. Saya mau lihat ke bawah gimana. Teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau geser ini ke atas kan nggak bisa, teman geser di sini, taruh di harga paling kanan nih. Lalu di mouse-nya teman-teman klik telunjuk itu apa? Klik kiri ya, klik kiri. Nah, teman-teman tahan. Nah, ini bisa geser-geser begini. Oke. Nah, bisa katakan saya gini. Nah, teman-teman mau kembalikan gimana? Teman-teman taruh ke sini, klik sekali saja, atau 2 kali. Oke ya, tetek gitu ya. Di telunjuknya mouse atau sebelah kirinya, dia akan balik ke sini kayak gini. Ini kan nggak kelihatan kan yang di bawah. Nah, pertama kita bisa karena posisi pending kita ini ya, taruh mouse di tempat ini. Ketika taruh mouse tempat ini dia muncul titik putih nih. Teman-teman tinggal tekan di mouse-nya itu, tekan telunjuk ya, berarti tekan kiri, tahan. Nah, bisa geser taruh di mana misalnya. Oke, ini ya. Dan kedua, sekarang kita akan melihat cara menghidupin. Kalau bagi teman-teman yang trading SND misalnya supply demand, teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa minta dia ini langsung buat analisa SND-nya. SND-nya maksud saya, zona-zonanya. Klik zone misalnya ya, kita klik zona. Itu muncul ya. Ini zona-zona yang teman-teman bisa buat pending order. Misalnya ini supply yang merah, ini merah-merah supply buat sell. Oke. Kemudian yang hijau ini kan membuat buy ya. Kemudian kita lihat misalnya ini saya tarik ke bawah. Kenapa ini ada hijau tua? Ini adalah zona yang sudah tidak fresh, ke retest nih ya, sudah kesentuh, artinya kita sudah terlambat masuk ya, harusnya masuk sebelumnya. Ini sudah ini, berarti warna hijau yang sudah kesentuh ini kan dia ambil dari demandnya di sini nih ya, demand zone ya, ini udah kesentuh sekali ya, naiknya tinggi sekali ya. Kemudian ini kedua kali pun kesentuh, naik lagi ya. Nah ya, teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini artinya fresh, tidak fresh. Jadi kita jangan ambil zona ini lagi. Ini sudah tidak valid. Kita ambil zona yang masih ini biru-biru, hijau, sorry, ini hijau ya, atau merah. Nah, kalau misalnya ada supply zone yang tidak fresh, biasanya dia muncul warnanya kuning. Itu artinya sama dengan demand ya. Coba kita lihat ada nggak zona yang tidak fresh. Kita coba ke H4. Ini yang tidak fresh. Iya, ini masih ini. Ini ya. Ini kuning berarti zona supply yang tidak fresh. Kita lihat di mana tidak fresh, di mana kesentuhnya. Kita lihat. Oh, dia kesentuh bisa dekat-dekat sini.
Oke. Iya, ini sebenarnya masih fresh teman-teman. Dia kadang-kadang sangat sensitif ya. Dia zona ini muncul kadang-kadang ada kesentuh sedikit dia sudah kuning ya. Tapi kalau kita kira secara ini masih mau trading itu yang sepanjang jalan kita tidak lihat ada sentuh masih oke ya. Dia terus sensitif kadang-kadang ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lihat ada lagi nggak ya zona yang kuning yang kesentuh, saya mau tunjukin ya. Oke. Kita coba lihat ya. Ini time frame berapapun ya teman-teman ya. Mau time frame H1. Oke, mau M15 ya, bebas zonanya. Teman-teman tinggal suruh dia ini. Zona saya lihat ada nggak ya. Ini teman-teman bisa ini ya, mau sell di zona-zona ini. Oke, kebetulan coba daily. Ya, ini semua time frame bisa pakai, bahkan weekly misalnya. Ini kuning nih ya. Ini ketemu. Ini teman-teman, ini kan coba ya, ini supply kuning artinya sudah fresh tuh, sudah kesentuh, sudah turun tuh kan, dia telat masuk. Artinya kita jangan trading yang warna ini lagi. Oke ya. Sekarang kita akan masuk, kita kembali ke H1 misalnya. Oke. Nah, saya mau bicara cara entry-nya teman-teman. Oke, ini saya geser agak ke sini ya, biar biar kita bisa lihat contoh. Misalnya saat ini ada beberapa hal. Misalnya pertama, saya mau instant order. Ini artinya instant order. Teman-teman kalau lihat, oh ini saat ini saya mau sell misalnya. Oke, saya matiin zonanya supaya tidak ini. Oke, saya mau sell misalnya. Ini langsung instan ya. Nah, instan ini kita artinya ketika sell ini langsung sell market. Kemudian ini kita bisa atur money managementnya. Misalnya, ini kita bisa bentar ya. Nah, ini nih ya, kayak di bawah kan saya nggak kelihatan. Saya mau atur ini. Oke. Nah, ketika muncul ini ya, kita bisa pindahin. Nah, ini kalau sell kan stop lossnya di atas teman-teman. Oke. Nah, oke. Misalnya saya coba ya, instant sell. Misalnya saya mau sell saat ini, tapi saya mau stop lossnya di mana misalnya? Oke, saya mau stop lossnya di atas yang saat ini. Ini saya gedein biar ini. Oke, nah ini kelihatan ya. Misalnya saya sell sekarang, saya mau stop lossnya di sini ya, teman-teman, di atas ini ya. Kalau dia lari posisi, ini ketika dia muncul titik ini, teman-teman tekan di mouse sebelah kiri telunjuk, ya. Saya mau stop lossnya di sini misalnya. Ya. Nah, saya mau sell sini, stop lossnya di sini. Sekarang saya coba sell. Nah, ini teman-teman bisa atur berdasarkan persen. Ini kan artinya kalau saya kena stop loss, saya loss 1%. Atau teman-teman bisa pakai angka. Misalnya ya, saya sementara pakai persen dulu. Persen dia akan ambil dari persen, hitung dari ini saya punya. Misalnya saya punya ini berapa ya? Saya punya ini, coba modal saya 3.000 ya, atau dia hitung dari ini ya, yang terakhir ini ya, 2.900 misalnya ya. Oke. Ini adalah real ya teman-teman ya. Ini saya contohin pakai real. Oke, saya langsung mau loss kalau dia di sini 1%. Kita lihat dia masuk, dia otomatis 1%. Kemudian rewardnya, kalau targetnya saya itu targetnya 1/3 misalnya. Berarti dia 1, kalau saya lossnya loss 1% sampai di sini sudah dibatasin. Kemudian kalau saya sampai TP 3%. Contoh, saya langsung instan ya. Ini saya klik place order ya. Klik place order. Kita lihat. Nah, sudah masuk tuh teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah masuk, kita coba lihat. Benar nggak kita ini ya, kita lihat cara dia hitung ya. Kita lihat ya. Kita taruh di sini stop loss ya. Tuh, muncul $30. Stop loss kan? 1% dari 3.000 kan $30 kan? Oke. Kalau saya benar, maka $150 ini 5 kalinya. Di sini coba kita lihat. 3 kali. Oh ya, 3 kali benar. $30 kan, benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini sudah masuk nggak? Ya. Kita lihat ini. Ini ya. Teman saya sell ini, saya udah kena posisi loss $7 nih. Ya kan? Oke. Jadi ini real ya. Saya tutup ya supaya loss nggak terlalu banyak. Ini buat contoh ya. Ini contoh sudah kali 15.000 udah $100 nih buat contoh nih ya. Oke. Ini adalah instant order teman-teman.
Nah, ini saya tutup ya, saya korbanin ini ya, hampir 100.000 ini ya. Oke, atau saya biarin aja ya. Oke, nah ini adalah dia kalau kena stop loss saya maksimum 1% ya, $30 ya. Oke. Sekarang misalnya saya mau kasih contoh lagi yang pending order ya, teman-teman ya. Pending order mulai dia turun jadi saya nggak rugi banyak. Oke. Misal kita cari sekarang kita mau cari zona ya, itu instan. Jadi sekarang saya ubah pending order tentunya. Oke, saya keluarin zona. Oke, sekarang kita lihat ya, ini zona-zona. Ini misalnya saya pending order, saya mau buy di zona mana? Misalnya saya mau buy di ini, demand zone di sini ya, yang kotak ini. Berarti saya tinggal meskipun ini ada di sini misalnya ya. Saya mau buy di sini, kalau saya klik teman-teman misalnya ya. Saya klik misalnya, saya klik dia otomatis ke sini. Tuh. Dan dia sudah pasang stop loss sekalian ya di bawah sini. Oke, saya sekarang saya mau kasih contoh, saya nggak mau pakai persen. Saya mau pakai dolar. Kita ubah persen ini, kita ubah dolar nih, dolar. Saya maunya kalau loss berapa dolar? Ya, $10 misalnya. Oke, kita pending order ya, $10. Nah, yang tadi ya, $10. Kemudian di atas ini ya, ini sudah kalau saya loss $10. Oke, ini saya mau kalau ini 1:2 misalnya, saya tinggal ubah 2 aja teman-teman. Nah, ubah saya klik sama tempat dia akan lari sini. Berarti kalau saya loss $10, kalau profit $20, 1:2 ya. Nah, saya tinggal kalau sudah saya tinggal place order teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Nah, jangan bingung ya, yang tadi di sini kita lihat saya loss $10. Kita lihat yang di sini. Tuh ya, 11. Jadi dia nggak mungkin persis sama karena pairnya itu tapi kurang lebih nggak jauh ya. Pair kan perbandingnya kan bisa kurang lebih ya. Oke. Nah, kurang lebih. Oke, kemudian kita lihat 3 kalinya nggak kalau TP. TP-nya tadi di mana ini ya, kalau nggak salah ya, kita lihat. Oh, bukan ini ya. Oke, ini tadi kan 1:2 ya. Tuh, 22 kan ya. 11 kali 2 22. Oke. Benar ya? Berarti hitungannya persis teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman hitung secara manual yang banyak orang masih bingung cara hitung money management seperti ini dan risk rewardnya. Teman-teman mau ini bebas mau ubah ke 5 juga bisa gitu ya. Ada 1:5 atau 1:1 misalnya boleh kalau teman-teman. 1:1 artinya kalau teman-teman loss 1 ya berarti TP-nya 1 ya, 1:1. Kalau $10 ya dapat profitnya $10. Nah, ini dia dekatin gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara pemakaiannya ya, teman-teman untuk ini. Oke, semoga ini bisa membantu terutama teman-teman yang sudah memiliki IE saya ini ya. Sehingga kalau lupa bisa nonton kembali. Bagi yang baru yang kepingin miliki bisa hubungi WhatsApp di dalam atau di bawah deskripsi ini dan teman-teman tinggal mengganti biaya program saja akan kita buatin ya untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau tidak mau trading pakai zona ini, nah, nggak apa-apa teman-teman misalnya punya support resistance ini hanya pakai toolsnya buat stop loss, buat hitung management ini juga jauh lebih membantu teman-teman daripada hitung manual yang teman-teman pertama nggak tahu caranya, kedua kalau tahu caranya pun agak repot ya. Nah, saya sendiri pakai ini biar cepat itu realisasi di dalam melakukan rencana trading. Oke teman-teman, salam profit, salam sukses buat kita semua.